Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduka rabbana kama 'allamtana an nahmad wa nusalli wa nusallimu ala khairi khalqika nabiyyika Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala ashabihi wa ali baitihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Mari Bapak Ibu semua kita mulai dulu pagi ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ketemu kembali. Semoga semua Bapak sehat semua ya Pak ya. Amin. Kita terakhir ketemu setahun yang lalu. Setahun yang lalu ya Pak ya, nggak berasa ya. Sekarang udah 2025. Di hari ini mari kita hadirkan hati kita ngobrol, kita diskusi bersama. Mungkin nanti ada satu hal yang perlu dijelaskan, kita jelaskan. Mungkin ada yang mau didiskusikan, kita diskusikan. Seperti biasa kita ngobrol bersama pagi hari ini. Mari Bapak Ibu, untuk memberi tema kemana kita mau diskusi pagi ini, yaitu kita buka bersama, dan saya rasa semua hafal surah ini, surat-surat pendek ya Pak ya. Seingat kami tahun lalu kita membicarakan surat Al-Ikhlas kalau nggak salah ya Pak ya. Qul huwallahu ahad. Pagi ini kita bicarakan satu surat yang populer di lidah kita, adalah surah yang mana kita kenal dengan tabbat yada abi lahabi wa tab. Surah apa nih Pak? Surah Al-Lahab. Kita kenalnya Al-Lahab Pak ya. Kalau Bapak buka dalam mushaf, itu namanya adalah surat Al-Masad. Cuman kita kenalnya dengan surah apa tadi? Al-Lahab. Nama suratnya Al-Ikhlas. Kita panggil surah apa Pak? Kulhu. Iya. Surahnya Al-Kafirun. Kita kenal dengan apa? Kuliah. Gitu ya. Iya. Nama suratnya Al-Fatihah. Nama suratnya kita kenal apa Pak? Hah? Alhamdulillah. Surat ini dimulai dengan tabbat yada abi lahabi wa tab. Celakalah. Apa itu saat yang celaka? Kedua belah tangannya Abu Lahab. Lalu kata ayat ini berlanjut, sayasla naran dzata lahab. Allah vonis dia bakal masuk neraka yang apinya menjilat-jilat. Kira-kira Pak, yang bakal masuk nerakanya, kata ayat ini, tangannya apa orangnya? Kalau kita lihat ayatnya, ayat ini bilang kan kedua belah tangannya ya Pak ya. Celaka kata ayat ini, yang bakal masuk neraka yang apinya menjilat-jilat. Kira-kira Pak, yang bakal masuk neraka tangannya aja apa Pak orang-orangnya? Seorang-orangnya Pak ya. Nggak mungkin lah tangan yang dua masuk neraka lalu orangnya masuk surga, kan nggak mungkin. Ini bahasa Quran mirip seperti bahasa kita, di mana kita dalam ilmu bahasa atau seingat kami adalah mengungkapkan sebagian yang kita omongin sebagian, tapi maksudnya adalah apa? Semuanya. Ada nggak Pak bahasa kita seperti ini? Ada. Contohnya Pak Ustaz, saya sudah 2 minggu ini nggak melihat batang hidungnya Mahmud. Apa tadi Pak? Batang hidung.
Yang dimaksud hidungnya apa orangnya? Orangnya. Gitu kan? Oke. Sama seperti begini. Itu orang Indonesia kalau umroh itu paling terkenal doyan selfie-nya. Gitu kan? Indonesia. Yang dimaksudnya adalah Indonesianya apa orangnya? Orang. Jadi ini ada beberapa bahasa sepertinya, jangan lupa. Dalam Quran juga ada seperti itu. Sama seperti ayat ini tadi, celakalah dua belah tangannya Abu Lahab. Yang dimaksud bukan tangannya, tapi yang dimaksud siapa, Pak? Ya orangnya. Jadi majas. Maka nanti mungkin Bapak bertanya-tanya nanti, Ustadz, iya, ada satu ayat menarik dalam Quran, diharamkan bagimu bangkai. Betul Pak ya? Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinziri wama uhilla li ghairillahi bih. Diharamkan bagimu bangkai. Lanjut apa Pak? Darah. Lanjut. Dan daging babi. Tiba-tiba ada yang nanya, berarti Ustaz, kalau yang diharamkan daging babi, berarti tulang babi halal Ustaz? Ayatnya bilang apa tadi Pak? Daging. Tiba-tiba ada yang nanya, berarti kalau begitu Ustaz, tulang babi boleh dong? Lemak babi boleh dong? Kulit babi boleh dong? Jeroan babi boleh dong gitu kan? Enggak. Apa kata dia? Ya ini ayat ini bilang diharamkan bagimu bangkai, darah, dan daging babi. Daging loh Ustaz, bukan tulang, bukan susu, bukan lemak, bukan kulit, bukan jeroannya Ustaz, daging loh. Nah, hal seperti ini untuk menjawab seperti tadi, betul ayatnya bilang daging babi, tapi yang dimaksud adalah apa Pak tadi? Semua. Yang dilafalkan, yang diucapkan, yang tertekskan dalam ayatnya adalah daging, tapi maksudnya semua. Tadi kita katakan yang diucapkan sebagian, tapi maksudnya apa tadi? Semuanya. Contoh bahasa kita apa tadi Pak? 2 minggu ini saya tidak melihat batang hidungnya. Yang dimaksud hidungnya apa orangnya? Banyak dalam Al-Quran seperti ini. Contoh lagi, telah nampak kerusakan di muka bumi. Gara-gara apa Pak? Ulah tangan manusia. Tangannya apa orangnya? Ayat lain apa ya? Ini jadi lupa tadi saya. Oke, intinya adalah ini ayat pertama surah Al-Masad ini sedang membicarakan satu contoh majaz, al-ibrah bil juz'i wal maksud al-kulli, maksud sebagian tapi bahasa yang diungkapkan sebagian tapi maksudnya adalah semuanya. Kalau nggak salah bahasa Indonesia ini majaz totem pro parte kalau nggak salah itu ya, atau pars pro toto, majaz seperti itu. Oke, menarik Pak. Sekarang kita bikin ilustrasi untuk memahami ayat ini begini. Kira-kira Bapak Bunda semua, na'udzubillah nih, kayaknya masih lama di tempat kita gitu ya. Orang 300 triliun cuma 6 tahun. Na'udzubillah ada koruptor, atau misalnya na'udzubillah kita deh Pak, na'udzubillahnya divonis mati, besok jadwal eksekusi, vonis mati, besok jadwal apa tadi Pak? Eksekusi. Kira-kira Pak ntar malam bisa tidur gak? Ayo,
Ntar malam bisa tidur nggak? Saya yakin nggak bisa, Pak. Mungkin karena takutnya atau mungkin jadwal tobat dadakan. Ya. Oke Ustadz, nggak kebayang, ganti dah. Mungkin semoga Bapak belum berangkat atau yang sudah berangkat segera berangkat lagi, yang belum segera berangkat umroh atau haji dah. Besok mau berangkat nih, ntar malam packing nih. Besok mau berangkat haji atau umroh. Kira-kira Pak, ntar malam bisa tidur gak? Saya yakin ntar malam kita gak bisa tidur Pak. Pertama kali dalam hidup, besok udah tinggal berangkat. Malam ini packingnya. Saya yakin ntar malam gak bisa tidur nyenyak Pak. Kenapa Ustaz? Ya kepikiran, excited, saking senang dan bahagianya. Pokoknya orangnya masih di rumah, pikirannya sudah di mana? Sudah di tanah haram. Saking excitednya gitu kan. Ini enggak Pak. Abu Lahab ini masih jalan di atas muka bumi, masih hidup cekakak-cekik ketawa. Tapi dia dapat SMS bocoran bakal apa Pak? Masuk neraka. Kira-kira Pak, orang seperti Abu Lahab ini seharusnya dadakan tobat, ngeri, takut, atau masih tenang-tenang saja? Seharusnya apa Pak? Takut. Seharusnya ngeri. Seharusnya segera taubat. Lah, orangnya masih jalan di atas muka bumi, hidup nyaman, masih bernafas, masih ketawa ketiwi, tapi dia dapat bocoran bakal masuk neraka. Pikiran sehat kita seharusnya apa tadi Pak? Ngeri, apalagi kalau nggak ngeri Pak? Takut, bahkan justru segera apa Pak? Bertaubat, memperbaiki diri supaya nggak jadi apa deh, saudara. Tapi kenyataannya Abu Lahab tidak pernah sedikit pun takut, ngeri, apalagi segera taubat atau masuk Islam. Bahkan Abu Lahab setelah dapat SMS ya Pak ya, setelah dapat bocoran ini, Abu Lahab justru semakin menjadi-jadi, bahkan semakin bertambah musuhnya terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa Ustadz yang kita ambil pelajaran di sini? Ini ada satu pelajaran menarik Pak ya. Apa itu Ustadz? Begini Pak. Abu Lahab gampang loh Pak untuk membuat umat Islam hari itu ragu dengan Rasul. Abu Lahab gampang loh Pak untuk membuat citra kalau Rasul itu bohong. Kira-kira caranya gimana Pak? Caranya adalah Abu Lahab pura-pura masuk Islam. Apa tadi Pak? Abu Lahab pura-pura masuk Islam, lalu taubat, menjadi orang semakin soleh. Kira-kira Pak, dengan Abu Lahab pura-pura masuk Islam, lalu Abu Lahab taubat, lalu memperbaiki diri, lalu mulai memberi sikap baik hormat terhadap Rasul, kira-kira sahabat Nabi senang apa ragu Pak? Kenapa Pak? Ragu. Kenapa ragu Pak? Loh, katanya turun ayat dia bakal masuk neraka. Tapi kok kenyataannya malah dia Abu Lahab masuk Islam. Sahabat Nabi bukan senang loh Pak. Sahabat Nabi justru tambah ragu. Kenapa? Turun ayat yang vonis Abu Lahab bakal masuk neraka. Tapi kok kenyataannya sebaliknya. Sahabat Nabi bukan senang Pak.
Tapi sahabat Nabi tambah ragu. Katanya Allah turunkan ayat dia bakal masuk neraka, kok justru dia malah bertaubat masuk Islam. Sahabat Nabi tambah ragu, bukan tambah percaya. Kenyataannya Abu Lahab bukan masuk Islam. Kenyataannya Abu Lahab bukan taubat. Kenyataannya Abu Lahab bukan memperbaiki diri, tapi dia semakin menjadi-jadi, semakin memusuhi Rasul. Berarti apa Ustadz kesimpulannya? Kesimpulannya adalah bahwa Quran betul firman Allah. Kesimpulannya apa tadi Pak? Betul firman Allah. Karena apa Ustaz? Karena Allah yang tahu perjalanan Abu Lahab bagaimana nanti ke depan. Karena Allah tahu bagaimana perjalanan Abu Lahab nanti ke depan, maka kemudian Allah turunkan ayat ini, dan ini kepastian dari Allah bahwa Abu Lahab bakal begini. Sebaliknya Ustaz, begini Pak menarik. Jika ada seorang manusia, taruhlah sahabat Nabi, kira-kira Pak, misal contoh, namanya Agus, lagi ramai sekarang Pak. Nama siapa tapi Pak namanya? Agus. Bapak tahu Agus ini besok akan berbuat jahat. Kira-kira entar malam Bapak berani nggak ngasih Agus ini surat keterangan kelakuan baik? Berani nggak Pak? Jadi Bapak tahu nih Agus besok bakal melakukan perbuatan jahat. Bapak tahu nih. Entar malam Bapak berani nggak ngasih Abu Lahab Agus ini surat kelakuan baik? Berani nggak? Nggak berani kan? Lo orang tahu besok bakal berbuat jahat seperti itu. Allah juga begitu Pak. Allah itu maha tahu yang belum, yang sekarang, sama yang akan datang. Tidak mungkin Allah memberikan keterangan si fulan bakal masuk neraka. Pasti Allah sudah tahu ke depan orang ini begini. Tidak mungkin akan berubah. Artinya apa? Artinya pengumuman Allah, pemberitahuan Allah pasti akan terjadi, tidak mungkin meleset. Kenapa tadi? Karena Allah maha tahu apa yang bakal terjadi. Terbukti ini Abu Lahab, ketika Allah katakan dia pasti masuk neraka, selesai sampai meninggal pasti Abu Lahab nggak akan berubah. Dan ternyata terlihat sampai meninggal Abu Lahab nggak berubah. Ini membuktikan tadi bahwa Quran adalah kebenaran dari Allah. Berarti Ustadz kalau dibalik, nah sekarang ceritanya dibalik nih Pak. Jika ada orang Allah kabarkan pasti masuk surga, berarti orang ini suatu saat pasti akan berubah nggak Pak? Melakukan perbuatan yang menyebabkan dia masuk neraka? Tidak. Walaupun ada, nanti pada ujungnya dia pasti akan menutup usianya dengan yang baik. Nah ini bahwa ilmu Allah itu mencakup segala-galanya. Sekali Allah bilang A, Allah tidak akan berubah. Saya rasa Pak kalau boleh kita diskusi pagi hari ini, kira-kira Bapak komentarnya apa Pak? Begini, oh Allah boleh tidak merubah ketentuan hukumnya, yang tadinya boleh menjadi tidak boleh, yang tadinya yang tadinya halal lalu kemudian Allah rubah jadi haram. Mungkin nggak Pak Allah seperti ini? Mungkin nggak? Jadi Allah membuat ketentuan hukum berubah, kadang boleh menjadi tidak boleh. Yang tadinya halal menjadi haram, yang tadinya haram menjadi halal. Bolehkah Allah merubah hukum seperti ini? Boleh ya Pak ya. Tapi sebaliknya, informasi sekarang Pak, informasi.
atau bahasa kita itu adalah khabar atau berita yang bakal terjadi. Mungkin nggak Allah merubah, nanti bakal terjadi begini nih, tiba-tiba turun ayat, oh nggak jadi begini loh nantinya. Mungkin nggak Allah merubah informasinya, Pak? Informasi loh, bukan hukum. Allah tidak mungkin merubah informasinya. Tapi kalau hukum, ketentuan, Allah mungkin merubahnya. Karena ini berurusan dengan kebijaksanaan. Tapi informasi Allah tidak mungkin merubah informasinya. Karena ini berurusan dengan kemahatauannya. Kalau hukum, mungkin Allah rubah. Karena ini berurusan dengan kebijaksanaan. Oh, mungkin kemarin bijaksananya seperti ini untuk hambanya. Untuk besok begini kebijaksanaannya. Terbukti bisa contoh, dulu Pak, miras itu pertamanya boleh apa dilarang? Dulu miras itu pertamanya Allah tidak melarang. Miras, Allah tidak melarang. Pertamanya Allah cuman bilang miras itu ada manfaat, ada mudarat. Tapi antara manfaat dan mudarat jauh lebih besar ketimbang apa? Manfaatnya, kan? Oh, kata siapa Ustaz lebih besar mudaratnya? Lo orang triliunan pajak masuk gara-gara rokok misal contoh. Enggak Pak, untuk ngobatinya triliunan lagi Pak. Gitu ya. Sebaliknya, tiba-tiba kemudian setelah Allah bilang awalnya banyak mudarat daripada manfaat, turun ayat lagi Pak. La taqrabus salata wa antum sukara. Mulai Allah persempit nih. Kalau begitu jangan dekati sholat, jangan laksanakan sholat sedangkan kamu dalam situasi mabuk. Jadi Allah melarang sholat apa tadi Pak? Dalam keadaan mabuk. Kira-kira Pak, masih dilarang, sudah dilarang apa masih boleh? Masih boleh. Berarti waktunya mulai dipersempit ya Pak ya. Kira-kira mungkin nggak Pak minumnya habis maghrib? Mungkin nggak Pak? Nggak mungkin. Nanti ketabrak ketemu sholat isya, nggak mungkin dah. Kalau habis asar mungkin nggak Pak? Kayaknya nggak mungkin juga lah. Khawatir ketemu maghrib. Habis zuhur juga begitu. Jadi kemungkinan besar kalau nggak habis subuh, habis isya. Mulai dipersempit tuh. Jangan dekati sholat dalam situasi diri mabuk. Barulah turun ayat yang ketiga. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amalis syaitan. Kata ayat ini, innamal khamar, judi, ramalan, itu perbuatan najis, kelakuan setan, jauhi, terus dan sebagainya. Nah sekarang mulai haram Pak? Mulai haram belum? Mulai haram. Jadi kalau hukum Allah mungkin bertahap berubah yang tadi nggak jadi boleh menjadi nggak boleh, menjadi baru kemudian dilarang, mungkin. Tapi kalau informasi mustahil Allah meralat informasinya. Karena apa tadi Ustaz? Karena ini berurusan dengan Allah itu tahu apa tidak. Ketika dia meralatnya berarti kesannya Tuhan kita tidak tahu. Maka ketika Allah informasikan Abu Lahab pasti masuk neraka, selesai, titik Pak. Tidak akan ada kemungkinan lagi untuk merubahnya. Apapun yang diusahakan tidak akan berubah. Karena Allah sudah putuskan seperti itu. Karena Allah tahu perjalanannya ABCD. Sehingga ayat ini mengatakan lanjut, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Apa yang dimiliki oleh Abu Lahab berupa harta, lobby apapun yang bisa dia lakukan tidak akan berguna. Kenapa Pak? Allah sudah inkrah bahwa Abu Lahab pasti masuk neraka. Muncul pertanyaan, Ustaz, Abu Lahab masuk neraka karena keputusan Allahnya
atau karena perbuatannya. Ya. Abu Lahab masuk neraka bukan karena Allah paksa dia masuk neraka, Pak. Tapi Allah tahu Abu Lahab nanti besok lusa ini perbuatannya. Allah tahu yang bakal dikerjakan oleh Abu Lahab sampai dia meninggal ini kekafirannya. Allah tahu apa yang bakal dikerjakan oleh Abu Lahab, bukan dia plus istrinya besok lusa sampai meninggal, bukan mengerjakan hal-hal yang membawa dia ke surga, tapi membawa dia ke neraka. Jadi Abu Lahab masuk neraka tadi itu bukan paksaan dari Allah, tapi informasi kalau Allah sudah tahu Abu Lahab besok lusa sampai meninggal mengerjakan amalan-amalan yang bakal membawa dia ke neraka. Lalu Allah infokan Abu Lahab begini nanti hasilnya. Gitu Pak ya. Jadi karena pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pelajaran buat kita Pak hari ini. Apa Ustaz pelajarannya? Ternyata Pak, kita dapat SMS nggak dari Allah bakal masuk neraka? Seperti Abu Lahab turun surat? Enggak. Apakah kita dapat kabar dari Rasul atau dari ayat-ayat Quran pasti masuk surga? Enggak. Kalau ada orang seperti Abu Lahab dapat bocoran pasti masuk neraka, udah Pak, orang kayak gini letakin di tempat sampah, nggak usah digubris lagi, karena sudah apa nih? Udah pasti. Sebaliknya, ketika ada orang dapat SMS bocoran pasti masuk surga, udah Pak, jangan takut, akan begitu terus selamanya. Yang bahaya ini siapa Pak? Kita ini Pak yang bahaya. Bakal masuk neraka juga nggak ada bocorannya, bakal masuk surga juga nggak ada bocorannya, gitu kan? Cuman satu Pak menariknya, mungkin pernah kami bicarakan di sini. Apa itu Ustaz? Ada hadis menarik dan ini cukup mengerikan Pak ya. Ada orang beramal amalan surga. Jadi Rasul ini cerita ini, ada orang melakukan amalan-amalan surga, sehingga kuat dugaan orang ini kayaknya bakal masuk surga. Lah orang pekerjaan amalnya, amalan-amalan kesolehannya membawa dia ke surga. Tapi sayangnya satu Pak, mungkin gara-gara iseng atau pengen coba-coba atau penasaran, akhirnya dia melakukan amalan-amalan neraka. Jadi selama ini dia soleh terus, tiba-tiba melakukan amalan-amalan neraka. Naudzubillahnya, qadarullahnya, akhirnya orang ini su'ul khotimah. Jadi kira-kira Pak, ini orang berakhir baik apa berakhir buruk? Berakhir buruk. Padahal selama ini dikenal kebaikannya. Bahkan banyak orang ngira si fulan tinggal selangkah lagi surga nih orang nih. Tapi sayang tinggal satu langkah lost call ini menyebabkan dia penasaran dan sebagainya, akhirnya dia menyebabkan dia masuk neraka. Sebaliknya Pak, ada orang melakukan amalan-amalan neraka sehingga banyak orang mengira si fulan bakal masuk neraka. Satu langkah lagi dia bakal ke neraka. Artinya detik-detik terakhir atau last call, tiba-tiba si fulan ini melakukan amalan-amalan surga, sehingga kemudian qadarullahnya si fulan menutup usia kebaikan yang terakhirnya membawa dia melakukan masuk surga. Kira-kira Pak, dari dua hal ini, yang pertama apa yang kedua Pak yang ngeri Pak? Yang pertama. Oke. Kalau yang kedua, walaupun buruk di awal tapi happy ending ya Pak ya. Kira-kira Pak, nauzubillah Pak, kita ini masuk yang nomor 1 apa yang nomor 2 Pak? Kita di sini nih.
Ayo, kita yang hadir di masjid ini, kira-kira yang kemungkinan besar, yang nomor 1, nomor 2? Nomor 2. Khawatirnya, nauzubillahnya Pak, kita masuk nomor yang pertama tadi Pak. Kita ini selama ini apa tadi? Soleh, baik. Last call-nya, injury time-nya, waktu ke detik terakhirnya berakhir dengan seperti itu. Oke Pak, nauzubillah, jangan kita khawatirnya yang pertama tadi Pak. Oke Pak, untuk antisipasi apa Pak obatnya Pak, supaya nggak kena yang pertama tadi? Istiqomah. Kuncinya apa tadi Pak? Pertahankan kebaikan ini. Maka dalam surah apa tadi saya lupa, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ibadalah selalu kepada Allah, jangan pernah merasa bosan sampai tibanya yakin. Apa yakin sini artinya Pak? Mati, sampai tiba ajal. Jadi Allah namakan mati dengan nama apa Pak? Yakin. Kenapa Pak mati dinamakan yakin? Pasti karena tidak ada orang nggak percaya mati di dunia ini Pak. Sampai orang kafir pun percaya mati gak? Percaya. Jadi Allah namakan mati dengan yakin. Jadi kata ayat ini, beribadah selalu kepada Allah, jangan pernah bosan sampai tiba apa tadi? Kematian. Tapi jangan dilencengin Pak. Ada juga pihak-pihak yang melencengkan ayat ini. Kata dia, karena sudah nyembah Allah sampai yakin, kalau udah yakin ya udah berarti berhenti sholat. Karena udah sampai tahap makom yakin makrifah gitu kan, akhirnya dia berhenti sholat. Jadi nggak usah sholat lagi kalau sudah yakin ya. Bukan, yakin di sini adalah mati. Jadi saya ulang Pak, jadi obatnya nauzubillah jangan sampai kena yang pertama tadi. Apa tadi Pak obatnya? Istiqomah. Pertahankan kebaikan ini, jangan apa Pak? Kendor. Ustaz, kita kan bukan malaikat Ustaz yang selalu apa? Jos terus ya. Kita bukan malaikat yang, kita bukan nabi yang selalu jos terus Ustaz. Kan iman ini naik turun Ustaz. Pak, jadi selain istiqomah, jangan sampai kena yang pertama tadi. Carilah lingkungan, tempat, pergaulan yang di situ iman kita nyaman, yang di situ iman kita nggak kena polusi Pak. Carilah tempat, lingkungan yang di situ iman kita bertumbuh, gitu. Jangan sampai apa tadi? Khawatirnya iman kita ketika turun lemah, pergaulannya, lingkungannya, ngobrolnya, diskusinya, hal-hal yang menyebabkan iman kita tambah lemah. Jadi selain istiqomah, carilah lingkungan-lingkungan yang di situ tidak membahayakan iman. Gitu ya. Makanya kalau begitu Ustaz gimana? Udah jangan jauh-jauh dari apa Pak? Masjid, jangan jauh-jauh dari musola, jangan jauh-jauh dari majelis taklim, gitu ya. Tapi kan Ustaz nggak setiap hari juga Ustaz. Ya udah cari TV yang dirasa di situ iman kita berkembang. Cari, maaf Pak ini menarik juga Pak ya. Ketika ayat Quran bicara kegelapan, kan ada ayat mungkin Bapak hafal semuanya. Yukhrijuhum minaz-zulumati ilan nur. Allah mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju apa? Cahaya. Yang maksud gelap itu bukan malam, Pak. Apa arti kegelapan di sini? Dosa, maksiat, kekufuran. Yang dimaksud cahaya ini apa? Iman, ketakwaan, kesolehan. Cuman kalau Bapak cermati Pak ya, ternyata ketika Allah bilang gelap, ayat itu dengan redaksi kegelapan-kegelapan, redaksi jamak, zulumat itu Pak, gelap itu jamak Pak. Tapi nur itu cahaya, itu kata tunggal. Jamak dari nur itu anwar. Ada Pak Anwar sini? Nggak ada ya? Jadi nur itu tunggal Pak, cahaya. Tapi kalau anwar artinya cahaya-cahaya banyak. Di sini menarik Pak.
Giliran cahaya Allah katakan dengan kata tunggal. Tapi giliran kegelapan Allah ungkapkan dengan jamak. Kenapa Pak? Kami. Iya. Jadi seakan-akan Pak, yang namanya dosa itu banyak sumbernya. Karena Allah katakan apa tadi? Kegelapan, kegelapan, kegelapan. Yang namanya kesesatan itu banyak label dan mereknya. Tapi cahaya kebenaran hidayah cuma satu Pak. Apa itu? Al-Islam. Tapi kalau kita kembangkan lagi Pak pemahaman ayat ini, kira-kira Pak, di rumah ada banyak channel TV ya Pak ya? Kalau nggak salah hampir 40 channel TV sekarang Pak ya. Iya. Itu dari 40 channel TV itu Pak, itu cahaya semua apa kegelapan semua? Ayo. Kegelapan semua itu Pak. Iya. Oke. Kapan Pak cahayanya? Paling yang cahaya itu 1-2 Pak. 1 channel atau 2 channel doang Pak yang menghadirkan cahaya. Semua channel TV itu bisa dikatakan semuanya menghadirkan kegelapan sama cahaya. Kegelapan semua tuh Pak. Paling cahayanya cuma sekali Pak sehari. Kapan itu? Azan maghrib. Oke, Bapak punya WhatsApp semua ya Pak ya? Punya grup WhatsApp? Itu grup WhatsApp itu cahaya apa kegelapan semua? Ustadz, cahayanya ada Ustadz, tapi ya beberapa waktu doang, sisanya apa? Bapak mulai gitu ngadirin cahaya, langsung sepi Pak grup ya. Tapi mulai ngunjingin orang, mulai apalagi itu hal-hal yang nggak benar nyimpang itu langsung rame itu grupnya ya. Jadi memang cahaya itu satu, kegelapan itu banyak Pak ya. Oke, jadi kembali ke tadi, ternyata Rasulullah memberi peringatan buat kita, hati-hati ada injury time, hati-hati ada yang namanya last call. Apa itu Ustaz? Hati-hati detik-detik terakhir. Makanya kita sering doa, Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Allah, tutup usia kami dengan kebaikan, jangan engkau tutup kami berakhir dengan keburukan. Itu ya. Allah makhtim lana bihusnil khatimah wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Jadi Pak, yang pertama tadi obatnya apa tadi Pak? Istiqomah. Kalau sudah ketemu obatnya, penyakitnya apa Pak? Hah? Malas. Oke, apalagi Pak selain malas biasanya? 1 Pak, penasaran. Apa tadi? Penasaran. Hah? Gara-gara selama ini soleh terus Pak. Gara-gara selama ini soleh terus, pengen lah sekali-sekali nakal gitu kan. Gara-gara selama ini soleh terus, penasaran. Namanya lagi orang soleh, penasaran, tiba-tiba melakukan maksiat, kira-kira terampil nggak Pak? Nah, ayo. Dibandingkan orang yang sudah maksiat seumur hidup dengan orang soleh tiba-tiba melakukan maksiat, yang mana yang terampil Pak? Yang sudah biasa Pak. Taruhlah misalnya judi dah, yang ini seumur hidup kerjanya judi aja, yang ini tiba-tiba pengen judi. Yang mana Pak kira-kira yang terampil? Yang pertama lah, orang hari-hari dia judi. Yang ini pendatang baru. Oke, lanjut contohin lagi, nauzubillah. Yang ini nih, karena sudah seumur hidup maksiat, ke prostitusi. Yang ini coba-coba pengen. Kira-kira Pak, dari 2 orang ini, yang kemungkinan ketangkap Pol PP yang mana Pak? Yang member apa pendatang baru? Pendatang baru Pak yang bakal ketangkap. Kenapa Pak? Pendatang baru namanya, dia belum ngerti Pak. Apa?
celah kaburnya lewat mana. Kalau ini kan orang lama udah tahu, oh lewat sini nih, ya. Belum menguasai medan, ya. Maaf Pak, jangan-jangan Pak yang korupsi ketangkap ini nih orang-orang apa? Orang apa? Pendatang baru Pak, yang terampil malah selamat Pak. Gitu ya. Nah maka nanti saya nasihati diri saya termasuk semuanya, yuk Pak, kita pertahankan aja lah, istiqomahkan aja. Kalau belum mampu meningkatkan, kita apa tadi istiqomahkan. Jangan coba. Khawatirnya kita ini coba-coba belum terampil, ketangkep nantinya, gitu loh. Gitu ya. Khawatir apa tadi? Ketangkep. Kalau yang sudah terampil, udah member, dia punya kontak bocoran, Pak. Dia punya kontak bocor. Ntar malam jangan datang dah. Dapat desas-desus bakal ada razia nih. Nah, yang pendatang baru kan nggak punya kontak bocoran, datang aja. Apesnya akhirnya malam itu tangkap. Mungkin Pak, orang ini yang dimaksud Nabi dulu waktu sekolah, waktu kuliah, soleh, aktivis, dakwah, pokoknya baik banget. Tamat kuliah, sibuk dengan kehidupan masing-masing, kerja, dinas di daerah provinsi masing-masing, 10, 20, 30, 40 tahun lama tak jumpa. Tahu-tahu ketemu, ternyata Pak pas ketemu, nauzubillah. Ada nggak cerita pengalaman hidup kayak gini? Mungkin ada juga orang seperti ini. Mungkin ini yang dimaksud Nabi tadi. Dulu ahli maksiat, sekolah, kuliah, pokoknya ini orang, nauzubillah. Tamat kuliah masing-masing, kerja, hidup masing-masing, beda provinsi, 10, 20, 30, 40 tahun atau 50 tahun lama tak jumpa. Tahu-tahu pas ketemu yang dulu nauzubillah, masya Allah sekarang solehnya ngalahin kita kemarin. Pernah nggak ketemu pengalaman hidup seperti ini Pak? Mungkin jangan-jangan sabda Nabi tadi ini menceritakan orang ini tadi. Tapi ada satu hal tadi kita katakan, yang soleh pertahankan, istiqomahin. Yang mungkin merasa belum atau masih jauh, apa salahnya segera berubah? Karena tadi kita katakan detik-detik terakhir masih menentukan. Itu Pak. Iya, kita kan ribut kemarin Indonesia lawan Bahrain. Hanya gara-gara berapa detik itu Pak? Hah? Hanya gara-gara apa? Iya, masih menentukan itu Pak. Masih menentukan, gitu ya. Iya, jadi jangan putus asa dengan detik-detik terakhir. Bahkan banyak gol dicetak di detik terakhir, gitu ya. Nah, injury time, ya, injury time, gitu ya. Oke, lanjut. Tabbat yada abi lahabi wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dzata lahab. Wa mara'atuhu hammalatal hatab. Ternyata Pak lengkap ini Abu Lahab ini. Istrinya juga ternyata kompak sama suaminya. Jadi ini satu contoh buat kita, ada sepasang suami istri seia, sekata, senada, seirama. Visi misi kompak dalam rangka menentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Suaminya nggarap golongan bapak-bapaknya, istrinya tugasnya di golongan ibu-ibunya. Ngapain Ustaz? Bawa kayu bakar. Ngapain Ustaz? Nggak kepikir kan? Ganti dah Ustaz. Bahasanya bawa kompor. Kira-kira artinya apa Pak? Kemana kemari, kesana kemari, bawa kayu bakar. Mungkin sulit memahaminya, ya udah pakai bahasa kita. Kesana kemari bawa kompor. Kira-kira ngapain Pak? Provokasi. Masih bingung juga anak zaman now ganti bukan lagi kompor Pak, ember Pak.
kemana kemari bawa ember. Maksudnya apa? Provokasi. Jadi istrinya Abu Lahab punya peran juga seperti suaminya, tapi bedanya istrinya bertugas di mana Pak? Di barisan ibu-ibu, gitu kan? Dan kebetulan Abu Lahab ini pamannya Rasul. Jangan lupa Pak, Abu Lahab ini siapa tadi? Pak D atau Pak Le-nya Rasulullah. Mungkin kalau kita contohkan begini, Rasul dakwah ke sana, Rasul ngobrol ke sana, Rasul jelaskan ke sini, ngintip tuh Abu Lahab dari belakang. Setelah Rasul pergi, dia samperin. Tadi kayaknya Muhammad ngobrol sama sampean. Iya, bla 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 bla. Udahlah, ini Pak D-nya nih. Saya ini pamannya nih. Udahlah, jangan percaya, itu ponakan gua, saya lebih tahu kok. Itu kerjanya siapa tadi, Pak? Jadi dia selalu menghalang-halangi masyarakat Quraisy hari itu untuk mendengarkan penjelasan dari Rasulullah SAW, bahkan cenderung ngompor-ngomporin. Mungkin hari ini bahasanya black campaign ya Pak ya. Kerjanya siapa tadi? Nah, untuk kita bersama hari ini, kita alhamdulillah punya pasangan, udah punya anak, udah punya cucu. Nasihat buat kita bersama, yuk jadikan diri kita dan pasangan keluarga kita bukan keluarga yang kompak seperti Abu Lahab, tapi jadikan kita sebagai pasangan yang membela kebenaran. Jangan justru menentang kebenaran. Jadikan kehidupan kita, pasangan kita, suami istri, menjadi orang yang terdepan mengajak kebenaran, bukan justru menghalangi manusia untuk mengikuti kebenaran. Maka dalam hal ini ketika kita mendapatkan kebaikan lalu ngajak orang lain pun ikut. Saya rasa mungkin Bapak pernah dengar ceramah ustadz-ustadz kita di sini. Orang yang kemudian mendapatkan petunjuk hidayah melakukan kebaikan, tapi di situ ada peran kita karena kita mengajaknya, mendengarkannya, lalu dia mengikutinya. La an yahdiyallahu bika rajulan khairun laka. Ketika ada orang dapat petunjuk kebenaran, melakukan kebaikan, ada sumbangsi kita, maka kita dapat aset mahal Pak. Kita punya saham mahal Pak. Seperti orang punya unta merah. Apa itu Ustaz unta merah? Orang Arab hari itu kalau punya unta merah udah kayak punya apa Pak? Rolls Royce ya, atau kuda jingkrak atau apa itu ya, ya Lexus atau apa ya, ya. Jadi gitu. Jadi maka lalu kemudian Ustadz, iya, apa yang bisa kami lakukan Ustadz? Kami bukan ustadz, bukan kiai, bukan tamatan pesantren. Kami hanya orang biasa. Apa yang bisa kita kerjakan Ustadz? Padahal ada hadis itu mungkin Bapak pernah dengar, sampaikan dariku walau satu ayat, ya. Jadi begini Pak, ini menarik. Semua kita punya kewajiban, mau ustadz, mau kiai, mau pemimpin, mau penguasa, maupun kita orang biasa saja, kita punya kewajiban. Untuk apa itu Ustaz? Untuk mengajak kepada kebenaran, untuk melarang orang melakukan keburukan. Semua kita wajib itu Pak. Mungkin Bapak pernah dengar hadis, barang siapa melihat kemungkaran, rubalah dengan tangannya. Kalau nggak mampu maka dengan lisannya. Kalau nggak bisa juga maka dengan hatinya. Ketahuilah dengan hati itu adalah seringan-ringannya iman. Selama ini banyak orang memahami hadis ini dan saya nggak setuju ini. Apa itu? Dengan tangan katanya penguasa, dengan lisan katanya siapa Pak? Para ustadz. Nah kita ini bukan ustadz, bukan penguasa, ya udahlah pakai hati. Enggak Pak, bukan itu pemahamannya. Kalau gini ceritanya banyak orang absen Pak. Kenapa kamu nggak ngomong itu? Oh aku kan bukan ustadz. Loh kenapa kamu? Aku kan bukan penguasa. Akhirnya banyak orang apa Pak? Ngeles. Enggak. Hadis ini adalah lisan, itu adalah nasihat. Kita langsung tangan tuh maksudnya aksi. Jadi ke Bapak melihat kemungkaran langsung gerak.
Langsung aksi. Tapi bukan berarti aksi itu tiba-tiba langsung dipecut orang itu, tiba-tiba mobilnya dibaretin atau tiba-tiba ditendang, bukan. Aksi bergerak. Tapi bukan melanggar hukum. Jadi tidak boleh mengubah kemungkaran dengan melanggar hukum. Berarti kita melakukan kemungkaran juga. Aksi, lakukan, gerak. Kalau nggak bisa, ya udahlah, minimal apa tadi? Nasihat. Maaf Pak, kita bikin contoh. Di RT itu taruhlah ada gardu. Tahu gardu Pak ya? Ada gardu ya. Ada 5 pemuda sepakat mau minuman miras di gardu itu. Mabok-mabokan. Tiba-tiba kumpullah mereka di situ, mabok-mabokan di situ. Tahu ada ibu-ibu hamil lagi, udah 8 bulan. Lalu komentar, mas ya, jangan minum minuman di RT kami dah, cari tempat lain sono. Kira-kira Pak, ditegur ibu-ibu tadi nih, langsung pindah nggak nih orang? Pindah nggak? Enggak lah, sakti amat itu orang. Udah Bu, pulang aja lah nih. Ya. Hari ini, besok, lusa atau minggu depan, ini pemuda pengen lagi nih, miras lagi nih. Kira-kira Pak, mereka ngambil tempat kemarin lagi nggak? Hah? Saya rasa enggak Pak. Kenapa enggak? Cari tempat lain aja lah, di situ warganya rese. Ya, di situ warganya rese. Lihat Pak, gara-gara komentar ini tadi, itu jadi catatan buat mereka. Kalau di situ warganya apa? Seandainya ibu-ibu tadi nggak komen, diam aja warga ini, besok lusa mereka kesini lagi nggak? Kesini lagi. Itulah kenapa kemungkaran kita disuruh untuk menegurnya, merubahnya. Walaupun tidak berubah hari ini, tapi bagi mereka itu catatan, bukan menjadi tempat nyaman buat mereka. Contoh lagi nih, maaf nih Pak, kalau ada sopir angkot di sini, mohon maaf sekali. Misal contoh, Bapak lagi jalan naik motor mobil, tahu-tahu depan ada angkot ngetem, Pak. Semua motor di belakang ini kan nunggu macet, diem aja di belakang. Kira-kira angkot tuh tambah lama nggak ngetemnya? Hah? Tambah lama. Akhirnya Bapak satu motor, akhirnya semuanya ramai. Kira-kira langsung melewas ya Pak? Langsung kabur dia Pak. Kemungkaran begitu Pak. Kemungkaran didiamkan, dia akan menemukan tempat nyaman. Nyaman dia di situ kalau didiamkan. Maka Rasul suruh apa tadi? Rubah dengan tangan. Kalau nggak bisa dengan lisan. Minimal pakai apa tadi Pak? Pakai hati. Apa Ustaz pakai hati? Kalau bahasa sayanya ngedumel Pak. Kalau bahasa saya ngedumel, ngerutu. Kenapa ya di RT saya gitu ya? Mau ngomong langsung nggak berani gitu kan? Mau gerak ke orang tersebut juga nggak berani. Cuman apa tadi? Ngedumel aja. Kenapa di RT saya itu? Ya Allah, kesel banget saya gitu kan ya. Nah ini ngedumel. Nah minimal seperti itu. Sayangnya Pak, penyakit kita di Jakarta ini begini. Kita dengan lisan enggak, aksi juga enggak, dengan hati juga enggak. Maaf nih, kita di Jakarta punya penyakit ini. Biarin, yang penting bukan RT saya. Kita ini begitu Pak. Biarin, yang penting bukan keluarga saya. Biarin, yang penting jangan ganggu saya. Ini Pak penyakit kita di Jakarta ini. Sehingga iman ini pun nggak ada. Ya, maka saya menanamkan buat kita bersama, apapun kemungkaran yang kita lihat, minimal ngedumel tadi Pak. Ya. Makanya orang Islam adalah umat paling cerewet Pak. Ya. Dulu kan ada konser Lady Gaga katanya mau di Jakarta. Yang komentar siapa Pak? Yang nolak? Umat Islam. Apapun yang nggak benar itu selalu ada. Yang selalu komentar demo atau apapun biasanya siapa Pak? Orang Islam. Karena kita punya kewajiban ini tadi. Urusan berubah atau tidak, jadi atau enggak belakangan. Yang penting kita melaksanakan apa tadi? Kewajiban. Lima ta'zuna qaumanillahu muhlikuhum. Ketika itu ada orang menasehati berbuat munkar. Masyarakatnya komen. Kenapa sih kamu tegur mereka? Udah jelas mereka bakal kena azab.
Apa kata mereka? Enggak, kami cuman cari alasan di hadapan Allah kalau kami sudah melakukan tugas. Jadi jangan sampai kita melalaikan tugas itu. Kembali ke tadi, jadi kisahnya adalah ayat ini atau surah ini mengisahkan buat kita sebagai pelajaran di mana bahwa jangan sampai kita menjadi pasangan hidup suami istri menentang kebenaran yang padahal seharusnya dia membawa pasangannya, membina keluarganya menuju kepada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagai penutup nanti kita diskusikan, ada yang mau nanya silakan. Sebagai penutup, apa Ustaz asbabun nuzul atau latar histori atau cerita di balik layar ayat ini atau surah ini diturunkan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jadi ceritanya begini, Pak. Hari itu Rasulullah dapat perintah untuk segera melakukan dakwah terang-terangan. Karena selama ini Rasul dakwah sembunyi-sembunyi, mulut ke mulut, keluarga terdekat. Turunlah perintah agar Rasul memulai dakwah dengan cara terang-terangan. Ya udah, sederhana, Rasulullah langsung pidato. Caranya adalah beliau ambil satu tempat dekat Ka'bah, di mana tempat itu kalau ada orang ngomong, "Hei masyarakat Mekah kumpul," orang kumpul, Pak. Karena zaman itu nggak ada toa, zaman itu nggak ada WhatsApp, nggak ada spanduk untuk bikin pengumuman. Tapi mereka punya kesepakatan bersama, jika orang berdiri di tempat itu kumpul, berarti ini ada pengumuman penting. Kumpullah semua masyarakat Mekah, yang di pasar kumpul, yang di kebun datang, yang di rumah datang, kumpul semua. Setelah kumpul, Rasul mulai dengan kalimat begini, "Hei masyarakat Mekah, iya, apa komentar kalian? Muhammad ini," bahasa kita gitu ya, "jika Muhammad ini ngomong gini dah, tuh di balik bukit sono ada musuh yang bakal nyerang besok pagi. Kira-kira masyarakat Mekah, kalian percaya nggak dengan omongan Muhammad ini?" Jadi Rasulullah ingin nyuruh masyarakat Mekah ngeludah. Kira-kira ludah ini nanti dijilat apa enggak? Apa kata mereka? Rasul, "Hai masyarakat Mekah, jika Muhammad ngomong bahwa di balik bukit itu ada musuh besok pagi siap nyerang, kalian percaya nggak dengan omongan Muhammad ini?" Apa kata masyarakat Mekah, Pak? "Percaya. Muhammad Al-Amin, orang yang sangat terkenal jujurnya, ngomongnya nggak pernah dusta, orang baik-baik, keturunan orang baik." Bagus sih. Lalu Rasulullah langsung menyampaikan dakwahnya. Intinya adalah ngajak masyarakat Makkah untuk apa? Menyembah Allah, meninggalkan nyembah berhala, berkata benar, jangan berbuat maksiat dan sebagainya. Intinya adalah ngajak mereka masuk Islam, meninggalkan nyembah berhala. Akhirnya Pak, kafir Quraisy diam, Pak. Mereka nggak berani bilang apa, "Bohong lu Muhammad." Mereka nggak berani bilang, "Ah, kamu mah apa." Diam, Pak. Mereka nggak berani komentar. Kenapa, Pak, nggak berani komentar, Pak? Sudah terlanjur tadi ngomong apa tadi? Kami percaya Muhammad benar, orang baik, keturunan orang baik-baik. Diam mereka, Pak, nggak berani ngomong. Maka sering saya bilang ke santri-santri, ketika kafir Quraisy ini, Pak, walaupun kafir sportif juga gitu ya. Kafir tapi sportif gitu ya. Ketika terdiam ini, yang memecah keheningan Abu Lahab ini, Pak, memecah apa tadi? Kesunyian Abu Lahab. Apa kata Abu Lahab? "Tabban laka ya Muhammad, celaka lu Muhammad, alihada jama'tana, cuman untuk hal remeh ini kami ngumpul Muhammad." Mungkin dia kira mau bagi sembako, Pak. Mungkin dia kira mau bagi BLT kali, Pak. Kata Abu Lahab, "Celaka lu Muhammad, kami repot-repot jauh datang ke sini hanya untuk ini Muhammad. Celaka lu." Ini bahasa kita kan itu. Apa bahasa kita, Pak? Orang Jakarta bilang, Pak. Bahasa Betawinya apa, Pak? Kasar ya, Pak. Kalau bahasa Sunda apa, Pak ya? Kata bahasa Arab tabban. Tabban itu artinya apa nih? Celaka. Yang mungkin orang Sunda bilang siak lu gitu kan ya. Lihat.
Ketika Abu Lahab bilang, celaka engkau Muhammad, hanya untuk ini kau kumpulkan kami, turunlah ayat ini. Allah pakai bahasa Abu Lahab untuk dirinya sendiri. Tabbat yada abi lahabiu wata. Ketika dia bilang tabban laka ya Muhammad, Allah balik tabbat yada abi lahabiu wata. Jadi Islam itu Pak seimbang. Kalau mau membalas setara Pak. Jadi Islam itu boleh nggak Pak membalas? Boleh, tapi jangan berlebihan. Karena kalau lebih jadinya zalim Pak. Ya. Jadi kalau ditampar pipi kanan, caranya gimana Pak? Balas kanan. Tapi memaafkan lebih. Ini lebay Pak. Ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Itu lebay Pak. Nggak tahu ajaran tetangga kayaknya. Islam tuh enggak. Kalau ditampar pipi kanan, ya balas pipi kanan. Tapi memaafkan lebih baik. Tapi jangan nonjok. Kalau nonjok jadinya apa Pak? Zalim. Apalagi pakai helm lagi, tepuk gitu kan. Wah, itu zalim namanya. Jadi mau balas setimpal, tapi jangan lupa memaafkan jauh lebih baik. Nah, kisahnya Abu Lahab ini seperti ini. Pelajaran pentingnya adalah yuk kita jadikan pasangan, istri, suami, keluarga kita menjadi keluarga yang membela kebenaran, bukan menentang kebenaran. Yang kedua sebagai penutup, mari kita jadikan juga kehidupan kita dengan istiqomah mengisi kebaikan, jangan sampai pernah bosan sampai kita menutup usia. Monggo Pak, ada yang mau nanya, diskusi, silahkan seperti biasa, jangan sulit-sulit Pak ya. Ya. Ada ibu-ibu juga, monggo ibu-ibu yang mau nanya Bu, silahkan. Udah suruh belum Pak ya? Udah ya? Belum? Oke, kita isi waktu menunggu suruk dengan diskusi. Silahkan Pak. Belum dapat hidayah. Walaupun diingatkan gimana pun tetap itu juga bagus. Bismillah. Hidayah. Al-Quran mengajukan dua model hidayah. Ada hidayah irsyad namanya. Yang kedua hidayah yang namanya taufik. Bukan taufik hidayat, beda lagi. Jadi yang pertama Pak, hidayah tapi artinya irsyad. Yang kedua ada hidayah artinya taufik. Apa Ustaz bedanya? Kalau irsyad itu bimbingan, arahan, nasihat, wejangan. Itu apa tadi Pak? Hidayah dalam artian irsyad. Jadi kita menasehatinya, kita memberikan dia penjelasan, kita kasih fotokopi, kita suruh baca buku ini. Kita sedang ngapain Pak ini? Ngasih dia apa? Hidayah. Tapi hidayah itu bisa kita lakukan dan itu wilayah kita. Tapi kalau hidayah taufik ini hanya prerogatif Allah. Apa itu Ustaz hidayah taufik? Untuk berubah dari buruk jadi baik, untuk dari maksiat menjadi ahli taat, yang dulunya kafir menjadi Islam, ini butuh hidayah taufik. Ini hanya Allah yang punya wewenang. Cuman yang jadi pertanyaannya adalah bagaimana Ustadz supaya dia dapat taufik? Tapi yang pastinya dia dapat irsyad ya Pak ya. Abu Lahab dapat hidayah irsyad nggak? Dapat penjelasan langsung dari Rasul malahan. Tapi sayangnya dia belum dapat taufik. Nah Ustadz, kenapa dia belum dapat? Umumnya Pak, bukan belum dapat, tapi sombong. Penyakit paling terparah adalah apa tadi Pak? Abu Lahab itu sombong Pak. Fir'aun itu sombong. Qarun itu sombong. Jadi rata-rata hidayah Allah nggak masuk dalam hati seseorang karena punya apa ini Pak? Sombong. Abu Lahab sombong. Nanti mau nggak mau setelah dia masuk Islam ngikut Rasul nggak?
Lah dia kan ponakan gua, anak kemarin sore. Gitu kan? Firaun, kalau dia beriman, mau nggak mau harus ikut Musa. Lah Firaun kan gua yang ngasuh dari kecil, anak pungut lagi. Masa gua ikut dia gitu kan? Iya. Contoh realnya adalah iblis, Pak. Yang udah soleh jadi baksi, jadi iblis loh, Pak. Yang dulunya soleh jadi iblis. Gara-gara apa tadi? Sombong. Jadi hati-hati, Pak. Jadi sombong adalah penyakit yang bisa menyebabkan orang sulit untuk mendapatkan hidayah, atau hidayah tertutup tidak bisa masuk ke dalam hatinya. Gara-gara apa tadi? Sombong. Umumnya, Pak, sombong disebabkan satu kata. Apa itu? Aku lebih baik dibandingkan dia. Ustadz bisa kena ini gak, Pak? Apalagi juara 1 itu. Iya. Guru bisa nggak? Kena. Artis, apalagi profesionalitas masing-masing. Aku kan lebih layak bandingkan dia. Iya. Yang paling senior di kantornya, kebetulan kursi jabatan itu masih kosong lagi. Kira-kira kena nggak ya? Ada kursi kosong di kantornya, taruhlah direktur atau manajer, ada satu karyawan paling senior, paling berpengalaman, paling terdidik. Kira-kira apa orang sekantor ngira bakal dia dipilih jadi apa? Jadi apa nih? Jadi direkturnya. Tahu-tahu ada satu karyawan dari daerah cabang ditarik ke pusat, dia yang jadi apa? Jadi pimpinannya. Kira-kira apa? Ini senior tadi di kantor. Kalau nggak benar jadi iblis nggak? Jadi iblis, Pak. Aku lebih. Jadi sombong, Pak ya. Jadi yuk kita kecilkan hati kita dari sifat sombong, karena itu yang rata-rata sulit hidayah untuk masuk. Jadi terkadang bukan nggak dapat hidayah, bukan dia belum mendapatkan petunjuk dari Allah. Rata-rata sombong yang masih ada di dalam hatinya. Itu, Pak ya. Jadi yuk kita hilangkan penyakit itu. Ada lagi, Pak, silahkan. Kenapa, Pak? Iya, sombong ya, Pak ya. Hati-hati sombong ya, Pak ya. Ya. Selain sombong, berarti obatnya apa, Pak, supaya nggak sombong? Supaya nggak sombong, obatnya apa? Ikhlas. Coba itu senior tadi ikhlas. Bukan nasib saya, bukan rezeki saya. Coba kalau dia ikhlas demi mengikuti kebenaran, dia kesampingkan Muhammad ponakan gua. Jadi ikhlas, Pak. Dia penyakitnya, obatnya apa nih? Ikhlas. Kalau nggak ikhlas bahaya, Pak. Apalagi ustadz, Pak, kalau nggak ikhlas bahaya, Pak. Benar deh. Saya nasehatin santri-santri kami, belajar yang ikhlas. Guru ngajar juga harus ikhlas. Kalau nggak ikhlas, ilmunya nggak berkah. Kalau nggak ikhlas, ilmunya susah dipahami. Kalau nggak ikhlas, walaupun dipahami, tamat lupa lagi. Ya, walaupun dia jadi orang besar, jadi ustadz, kalau nggak ikhlas, justru dia bukan pembela kebenaran, jadi pendukung aliran sesat. Kalau dia nggak ikhlas, bukan menjadi mengajar kepada kebenaran, justru membuat umat semakin ragu. Masih mending orang awam nggak ikhlas, Pak, dibandingkan siapa tadi? Ulama nggak ikhlas. Itu parah, Pak ya. Ya. Jadi jawabannya apa tadi? Ikhlas. Jadi penyakit pertama yang tercatat di hadapan Allah, dosa adalah dosa apa tadi? Sombong. Itu dosa pertama loh, Pak, yang dilakukan oleh makhluk ciptaan Allah. Dosa apa tadi? Sombong. Gara-gara apa tadi, Pak? Aku lebih baik, lebih cakap, lebih dibandingkan dia. Itu ya. Oke. Betul. Nauzubillah min zalik ya. Penyakit hati. Obatnya yang pertama sombong. Obat yang pertama apa tadi? Ikhlas ya, ikhlas. Istiqomah, qanaah gitu ya. Iya. Oke, satu lagi Ibu-ibu, monggo. Nggak ada Bapak sini? Oh, silakan, Pak. Ya, satu lagi silakan. Monggo. Sudah ada dalam Al-Quran ya, keterangannya.
Ah, ini menarik nih. Kita petakan dulu, ini masalah ibadah apa masalah muamalah? Oke, kita ganti. Ini masalah ibadah apa masalah sosial, kehidupan sosial? Oke, kita ganti. Ini masalah hablum minallah apa hablum minan nas? Hablum minan nas, oke. Kalau kita sepakat itu hablum minan nas, kita cari hukumnya apa gitu kan? Iya. Nah, hablum minan nas itu pada umumnya semuanya boleh, kecuali yang dilarang. Berarti boleh nggak Ustaz merayakan itu? Sementara kita katakan boleh dulu. Tapi ada banyak aspek lain yang menyebab dia menjadi tidak boleh. Misal contoh, nikah itu sunnah nggak Pak? Sunnah, betul sunnah. Poligami sunnah nggak Pak? Sunnah. Udah tahu ekonomi apa gajinya pas-pasan, kan? Gajinya pas-pasan. Udah tahu mertuanya galak lebih pada istrinya, itu kan? Apalagi tiba-tiba mau poligami. Ini sunnah apa haram, Mbak? Haram, Mbak. Kenapa? Karena bukan melahirkan generasi kuat nanti, malah melahirkan generasi lemah. Sama yang seperti ini. Dia lebih cenderung kepada dilarangnya daripada apa tadi? Bolehnya. Pertama aspek mubazir. Aspek apa tadi? Mubazir. Bahkan jika ditarik kepada tasabbuh, kita mengikuti niru-niru mereka. Bahkan kalau kita tarik yang lain adalah lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Bahkan di situ ada banyak kesia-siaannya. Bahkan Islam melarang kita berbuat sia-sia. Itu Bu ya. Oke, jadi di situ secara fikih lebih banyak dilarangnya daripada apa tadi? Bolehnya, gitu ya. Wallahu a'lam. Silakan lagi. Kalau kita melihat TV itu ratusan ribu orang mungkin yang hadir dalam merayakan itu. Betul. Laki perempuan nyampur semua, kan? Joget-joget, musik-musik. Padahal kan ada hadis Nabi yang mengatakan kalau untuk merayakan hari kebesaran umat Islam atau umat kafir dan musyrik itu kita termasuk golongan. Betul, ya. Betul. Jadi di situ kata kuncinya. Betul, Pak ya. Iya. Ditambah lagi ya itu tadi banyak perbuatan maksiatnya lagi kan? Iya, oke. Jadi banyak dilarangnya. Oke. Ada lagi cukup? Cukup ya? Iya. Ayo kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.